Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Antoni Kalistin MPM 2457051011 yang akan menjelaskan pertemuan 6. Jadi di sini ada materinya ialah Machine Learning (ML) merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan artificial intelligence yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dengan memanfaatkan data, machine learning mampu mengenali pola, membuat prediksi, serta membantu dalam pengambilan keputusan secara otomatis. Nah, saat ini machine learning telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, dan teknologi informasi. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi, yaitu adalah pengertian machine learning. Machine learning itu adalah suatu metode dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan kinerja tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, pada machine learning, sistem tidak memberikan aliran secara langsung, melainkan mempelajari pola dari data yang tersedia untuk menghasilkan model. Model tersebut kemudian digunakan untuk melakukan prediksi atau pengambilan keputusan terhadap data baru. Nah, machine learning itu menjadi penting karena mampu menangani data dalam jumlah besar beserta menemukan pola yang sulit dikenali secara manual oleh manusia. Nah, ini ada prinsip dasar machine learning, yaitu prinsipnya meliputi data sebagai sumber pelajaran, penilaian pola, generalisasi, dan iterasi dan perbaikan. Nah, secara umum proses machine learning terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, pelatihan model, evaluasi model, revisi atau implementasi. Nah, kelebihan dan kekurangan machine learning itu adalah kelebihannya mampu mengolah data dalam jumlah besar, dapat meningkatkan akurasi secara bertahap. Nah, kekurangannya itu adalah membutuhkan data yang banyak dan berkualitas, dan proses pelatihan dapat memakan waktu. Nah, terus ada jenis-jenis machine learning, yaitu adalah satu supervised learning, yaitu merupakan metode pembelajaran yang menggunakan data berlabel di mana setiap data memiliki pasangan input dan output. Nah, contoh tugas dalam supervised learning yaitu classification dan regression. Nah, contoh penerapan prediksi nilai mahasiswa, 2 deteksi email spam, dan 3 prediksi harga rumah. Nah, ada unsupervised learning, yaitu adalah metode pembelajaran yang menggunakan data tanpa label, sehingga model harus menemukan pola atau struktur secara mandiri. Biasanya digunakan untuk eksplorasi data. Contoh tugas itu adalah clustering dan association. Dan ada contoh penerapannya, yaitu segmentasi pelanggan, analisis pola pembelian, dan juga pengelompokan mahasiswa. Nah, ini ada perbandingan supervised dan unsupervised dilabelkan ada aspek supervised learning dan unsupervised learning. Nah, ya terus lanjut lagi ke konsep jarak, ya, distance concept. Itu dalam machine learning, konsep jarak digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antar data. Nah, semakin kecil jarak, maka semakin mirip data tersebut. Konsep ini banyak digunakan dalam nearest neighbor itu KNN, dan K-mean clustering. Nah, terus ada jenis-jenis distance, yaitu Euclidean distance, jarak garis lurus, Manhattan distance, yaitu selisih absolut, dan Minkowski distance, generalisasi. Nah, terus ada alur kerja machine learning. Nah, ini berikut merupakan langkah umum dalam proses machine learning. Satu adalah pengumpulan data. Nah, terus 2 pemrosesan data, dan 3 pemilihan metode, 4 pelatihan model training, 5 evaluasi model,
dan 6 implementasi. Nah, terus di sini ada contoh penerapan machine learning. Beberapa contoh penerapan machine learning dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah sistem rekomendasi pilihan atau produk. Ya. Nah, terus ada deteksi email spam, terus ada prediksi prediksi cuaca, terus ada analisis perilaku pengguna, terus ada sistem navigasi navigasi dan transportasi. Lalu lanjut lagi ke evaluasi model. Nah, evaluasi model ini digunakan untuk mengukur performa model. Nah, ini ada beberapa metrik dasarnya. Akurasi seberapa banyak prediksi benar, precision, kecepatan prediksi positif, dan rekal, kemampuan menemukan data positif. Nah, ini ada studi kasus contoh ya. Prediksi kelulusan mahasiswa, diberikan data nilai tugas, nilai ujian kehadiran, outputnya lulus atau tidak lulus. Nah, ini ada analisis. Kasus ini termasuk ke dalam supervisor learning karena terdapat banyak input dan double output. Nah, kasus 2 segmentasi pelanggan, diberikan data umur, penghasilan, preferensi pembelian, tidak terdapat label. Nah, ini ya analisisnya. Kasus ini termasuk ke dalam unsupervised learning karena bertujuan untuk mengumpulkan data berdasarkan pemilihan. Nah, kasus 3 yaitu prediksi keterlambatan mahasiswa masuk kelas. Data yang digunakan itu adalah jarak tempat tinggal kampus, jam bangun, durasi perjalanan, dan kondisi lalu lintas. Ini outputnya tepat waktu atau terlambat. Terus ada analisis. Kasus ini termasuk supervised learning karena terdapat label output. Terus ada model digunakan untuk memprediksi apakah mahasiswa akan terlambat atau tidak. Mungkin sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata dan tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.